Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita panjatkan doa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberi kelancaran. Berdoa, saya mulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang pengelolaan dokumen berbasis digital. Nah, dengan begitu selanjutnya kita akan belajar tentang penamaan arsip digital dengan sistem abjad. Nih, Ibu Guru mau tanya nih, mana yang membantu kamu menemukan dokumen dalam 5 detik? Yang kiri atau yang kanan? Kanan. Kira-kira kenapa? Terus, ada lagi jawabannya? Kelompokkan. Oke. Kita bisa dengan mudah menemukan dokumen yang kanan karena itu penamaannya sistematis ya teman-teman. Nah, kemampuan mengelola dan menemukan dokumen secara efisien ini juga bagian dari dualitas disiplin yang pasti relevan di dunia kerja modern, yakni teknologi perkantoran dan literasi digital. Nah, pelajaran kali ini memiliki tujuan menentukan faktor-faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pencarian arsip digital, lalu membangun rancangan sistem penamaan file yang sistematis dengan mengintegrasikan kaidah abjad, indeks nama, dan kategori organisasi. Nah, sebelum mulai, Guru mau mengetes pengetahuan kalian sejauh mana. Boleh tolong dibuka HP-nya. Sudah ya, apakah ada yang mau join lagi? Saya mulai. Oke, kita ke soal selanjutnya. Kita lihat hasil berikutnya ini. Jika menyimpan file atas nama Zahra Syabienda dalam sistem abjad, titik manakah yang dijadikan kata utama? Ini mayoritas menjawab Zahra ya teman-teman. Sedangkan jawaban yang benar adalah Syabienda. Kenapa jawaban yang benar itu Syabienda? Kita bahas di materi kali ini. Sebelum itu kita mempelajari langkah-langkah dalam sistem penamaan file digital berbasis abjad. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yakni identifikasi. Kita
kita menentukan kata tangkap atau caption utama dalam dokumen. Lalu yang kedua ada mengindeks. Kita mengurutkan unit nama. Misal Dinda Putri menjadi Putri Dinda. Lalu yang selanjutnya ada kodifikasi, yakni memberi kode atau tanda berdasarkan abjad hasil indeks. Lalu yang terakhir ada memberi nama file, misal memakai struktur kode underscore nama underscore perihal underscore tanggal. Nah, berikut adalah aturan mengindeks namanya. Di sini ada jenis nama orang biasa dan nama organisasi. Kalau jenis nama orang biasa seperti Ahmad Subarjo, ini kita pakai kata tangkapnya nama belakang seperti ini. Kata utama itu berdasarkan nama belakang kalau untuk orang. Jadi di sini kata utamanya ada Subarjo lalu diikuti dengan Ahmad. Jadi penamaan file digitalnya ada Subarjo underscore Ahmad. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk organisasi, misal PT Nusantara Jaya, kata utamanya ada Nusantara. Sedangkan kata selanjutnya ada Jaya underscore PT. Bedanya nama biasa dengan nama organisasi itu, kalau nama organisasi kita tetap memakai kata pertama sebagai kata tangkap. Seperti itu. Next, misal ada dua nama yang sama seperti Ahmad Subarjo dan Siti Subarjo. Cara kalian menamai file tersebut gimana? Yang keras juga. Benar sekali Mbak Kalia. Kaila. Kalia. Setelah kita mengindeks nama, ini kita ke struktur folder digital berbasis abjad. Karena ini berbasis abjad, maka kita namai foldernya itu folder A, folder B, dan folder C. Nah, dalam folder A ini kita masukkan file sesuai kata abjad depannya. Misal asuransi kita masukkan ke folder A. Folder bank kita masukkan ke folder B. Seperti itu. Dengan itu kita bisa mudah memahami, mudah mencari, dan konsisten. Nah, sekarang kita saatnya berdiskusi menggunakan APD. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Beri waktu 3 menit ya teman-teman. Apakah ada kesulitan Pak Mungkin? Tidak ada kesulitan kan soal mengerjakan itu awal. Ada doang-doang. Untuk kelompok 1 apakah ada kesulitan? Mana ini?
Oke, waktunya tinggal 10 detik lagi. Mungkin bisa bersiap-siap untuk presentasi, teman-teman. Boleh Ibu minta tolong dari perwakilan dari kelompok 1. Kalau gitu boleh di-upload di Google Drive dulu ya, teman-teman. Sudah? Nah, ini Ibu akan cek ya. Ini untuk pengerjaan kelompok 1. Nah, kita cek pekerjaan dari kelompok 1 ya, teman-teman. Di sini ada file yang memiliki nama tidak sistematis dan alasannya. Ini foto 1.jpg, ini tidak jelas isinya benar. Tugas baru .docs, ada spasi, terus susah dicari. Yang ketiga ada final revisi, ini membingungkan karena tidak konsisten. Yang keempat ada untitled, 2 PDF, ini tidak ada keterangan sama sekali benar. Oke, yang ini sudah benar. Nah, untuk penamaan file seperti format yang disebutkan ini dan nama file sesudah ini kurang tepat ya, teman-teman. Ini seharusnya yang tanggal ini kita taruh tanggal ini, yang ini kita taruh di belakang. Karena kalau memakai tanggal di depan ini masuknya ke kategori penamaan file digital kronologis atau numerik. Seperti itu ya. Oke. Sisanya sudah benar. Lalu kita kembali ke laptop. Kali ini kita sesudah mencapai APD kita mengerjakan post test ya. Boleh tolong dibuka kembali HP-nya, teman-teman. Sudah ada 7 peserta, apakah ada yang mau join lagi? Kita start ya. Masuk ke soal pertama, ada ketidakkonsistenan penamaan file seperti Andi_Wijaya dan AW_01 dalam suatu perusahaan menunjukkan adanya masalah dalam Oke, next. Kita mengurutkan file digital dari atas sampai bawah ya, teman-teman, menurut
abjadnya. Jadi abjad yang paling awal di atas dan yang paling akhir di bawah. Ini bisa digeser ke atas bawah gitu ya. Sudah ada 4 yang menjawab. Lagi di sini. Weh, tepuk tangan untuk Kak Iyana. Kak Aira dan yang satu Kak Aul. Kita bahas sebentar dulu ya teman-teman. Tadi masih banyak yang salah ya di pertanyaan kedua. Ini kita urutkan dari abjad yang paling awal ke paling akhir kan. Di sini ada abjad O, L, Q, dan P ya teman-teman. Jadi yang benar itu O-nya paling atas, lalu dilanjut Pratama Rizky, lalu dilanjut Koin Zidan, lalu paling terakhir ada Rajendra. Seperti itu. Kita kembali ke PPT. Kita kembali ke PPT. Nah, setelah melakukan pekerjaan pada LKPD dan post-test, siapa yang mau mewakilkan untuk menyimpulkan pembelajaran pada kali ini? Oke, Kak Liana. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini kesimpulannya adalah sistem penamaan file berbasis abjad itu dapat menjamin arsip arsip digital secara tertata, mudah dijari dan juga lebih konsisten. Benar sekali. Sistem penamaan digital berdasarkan abjad yang sistematis itu bisa menjamin kita untuk memudahkan menemukan file secara cepat. Lalu refleksi singkat, menurut kalian apa dampak nyata jika perusahaan tidak menerapkan sistem penamaan file yang tidak konsisten? Kan susah? Bagus sekali teman-teman. Nah, ingat ya teman-teman, di dunia kerja ini kemampuan mengelola arsip digital dengan rapi itu bisa membuat nilai plus daripada kandidat lain. Jadi ini tuh bisa dipakai buat pedoman di masa depan, jadi nggak cuma tugas sekolah saja.
Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari penamaan arsip file digital dengan sistem kronologi dan geografis. Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.